Bagi saudara sekalian dimanapun berada, patra firman Tuhan untuk kita pada Kamis Putih tahun ini 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah Kamis Putih tahun ini, tahun 2022, memperingati penderitaan Tuhan Yesus. Suatu peristiwa penting dan berharga biasanya diperingati pada tanggal atau momen itu terjadi. Dan ternyata bukan hanya kita yang melakukan hal itu, tapi dari pihak Allah juga mengingini supaya umatnya mengenang peristiwa penting yang dilakukan Allah bagi umatnya, supaya mereka tidak melupakannya turun-temurun. Dengan demikian, mereka dapat tetap setia kepada Tuhan Allah. Dan Kristus Yesus juga begitu. Peristiwa kematian adalah puncak karyanya yang besar menyelamatkan dunia ini. Tubuhnya dan darahnya tercurah sebagai korban tebusan pengampunan dosa umat manusia. Peristiwa ini harus dirayakan supaya pengikut-pengikut Kristus tidak melupakannya, tetapi tetap mengingatnya dan setia kepadanya. Seperti yang Yesus lakukan pada malam waktu ia hendak diserahkan, yakni memecah roti dan mengambil cawan. Demikianlah perayaan itu dilakukan terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam ayat 23 dituliskan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.' Setiap orang yang merayakan peringatan ini harus menguji dirinya sendiri terlebih dahulu. Apakah ia mengakui bahwa roti dan cawan itu adalah tubuh Tuhan Yesus, yang barang siapa memakannya tidak akan lapar lagi, dan barang siapa meminumnya tidak akan haus lagi. Bandingkan Invokatio Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bukan hanya mengakui bahwa roti dan cawan itu adalah tubuh dan darah Tuhan, tetapi juga harus memakan dan meminumnya dengan cara yang layak. Sebab barang siapa memakan tubuh dan meminum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, mereka berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan dan akan dihukum. Acara makan dalam peringatan pun tidak asal-asalan. Mereka berkumpul dan makan bersama-sama. Tidak boleh ada yang duluan makan, tapi saling menunggu. Jika ada yang lapar, baiklah ia terlebih dahulu makan di rumahnya. Dapat dibayangkan betapa hikmat dan teraturnya pelaksanaan perayaan itu. Tata cara pelaksanaannya sungguh hendak mengingatkan kita tentang penderitaan Yesus. Memori kita digiring pada masa lalu di mana Yesus pernah melakukannya. Kalau kita lihat dalam Ogen, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14, Allah sendiri mengaturkan tentang bagaimana seharusnya umat Israel merayakan Paskah. Semua rangkaian pelaksanaannya mengulang peristiwa waktu mereka keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib. Mereka menyembelih domba dan menaruh darah pada ambang pintu. Mereka makan roti tak beragi dan dimakan dengan cara buru-buru. Dimakan buru-buru karena waktu itu mereka keluar dari Mesir dengan cara buru-buru. Mereka tidak boleh melupakannya sehingga harus dirayakan turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita melakukan hal yang sama pada hari raya Jumat Agung. Mengingat penderitaan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita, di mana kita pada saat itu makan roti dan minum anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Ini semua kita lakukan meneruskan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Perjamuan ini dilakukan penuh hikmat dan sungguh-sungguh sehingga kita pun menyadari dan mensyukuri serta bertekad untuk setia kepada Tuhan sampai Ia datang kedua kalinya. Jadi saudaraku, sebentar lagi atau besok pada hari Jumat kita akan melakukan perjamuan kudus. Semua kita harus menguji diri terlebih dahulu, mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, dan dalam pelaksanaannya nanti jangan ada yang tidak melakukannya dengan hikmat. Jangan ada yang tertawa-tertawa atau cengar-cengir, ribut-ribut atau berbisik-bisik, karena semua itu tidak layak di hadapan Tuhan. Dan pada hari Minggu Paskah kita juga berhari raya mengenang kemenangan yang Kristus kerjakan buat kita. Jangan kiranya perayaan-perayaan itu juga menggiring kita pada suatu momen yang sama sekali tidak mengenang peristiwa perbuatan Tuhan yang besar. Perayaan itu bukan soal asal meriah atau gembira-gembira saja, tapi harus benar-benar dilakukan mengingat peristiwa masa lalu di mana Tuhan melakukan karya besar untuk dunia ini. Jika dilakukan di luar yang dikehendaki Tuhan, tetapi memakai nama perayaan yang disebutkan Tuhan, maka kita bersalah terhadap Tuhan yang telah menetapkannya bagi kita. Kekanglah segala ambisi dan buang segala keinginan yang mengganggu ingatan kita pada karya Tuhan yang sedang kita peringati pada perayaan raya yang ditetapkan Tuhan bagi seluruh umatnya. Amin.